Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Dian, dalam mata pelajaran kimia. Nah, video kali ini kita akan sama-sama belajar dan membahas mengenai stokiometri, hukum-hukum dasar kimia part 1 atau bagian 1. Nah, Ibu akan membahas stokiometri ini secara berurutan ya. Nah, mungkin video ini akan bisa membantu kalian dalam belajar mengenai stokiometri. Nah, selanjutnya kita lihat slide berikutnya, yaitu mengenai konsep mol ya. Nah, kita pahami dulu konsep molnya ya. Apa itu konsep mol? Dalam sistem internasional atau SI, mol dilambangkan dengan N ya, merupakan satuan jumlah zat. 1 mol adalah jumlah zat yang mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel ya, di mana 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atau sama dengan 602 miliar triliun ya. Nah, ini ditemukan melalui proses penelitian yang cukup panjang ya. Nah, oleh para ahli kimia ya, bagaimana partikel itu ditemukan. Nah, di sini ada contohnya adalah suatu unsur belerang ya, belerang yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya sabun yang mengandung belerang. Belerang itu fungsinya adalah mengurangi gatal-gatal pada kulit ya, dan juga dapat merawat kulit. Nah, di sini ada penjelasan ya, 1 mol sulfur S8 mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul S8 ya. Nah, ini molekul unsur belerang ini ya, lambangnya adalah S. Nah, jika dalam bentuk molekul, nah ini contohnya S8. Jadi jumlah belerangnya itu dalam jumlah banyak diteliti. Setelah diteliti mendapatkan bahwa 1 mol sulfur ya, dilambangkan dengan S8 mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul S8. Nah, selanjutnya kita akan pelajari berikutnya. Nah, untuk mempermudah ya bagaimana itu konsep mol, maka dibuatlah sebuah diagram ya, seperti ini ya. Tujuannya adalah memudahkan kita dalam proses pengerjaan ya, atau soal perhitungan dari konsep mol. Nah, di sini ada rumah. Rumah ini kita misalkan dengan mol ya. Nah, jika massa menuju mol ya, masuk ke mol ya. Nah, di sini ada tanda panah ya. Ya. Jika massa menuju mol ya, maka massa ini dibagi dengan AR atau MR ya. Kemudian jika keluar dari mol menuju massa ya, maka mol jumlah zat ini atau mol ini dikalikan dengan AR atau MR. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jika partikel masuk menuju mol, maka partikel harus dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, ini sudah ditentukan ya, ini sebuah ketetapan ya. Kemudian jika keluar dari mol menuju partikel, maka mol ini harus dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23, maka hasil diperolehlah partikel. Nah, kemudian partikel ini ya, suatu atom atau molekul itu bisa dapat berupa
atom, ya. Partikel itu bisa berupa atom, ya. Nah, berupa atom ini bukan atok ya, Ibu kasih M-nya atom. Ya, contohnya partikel NaCl ya, dia bisa berupa atom Na, kemudian dia dapat berupa ion. Ion itu jika dilihat dari positif dan negatifnya, dan juga dia partikel ini dapat berupa molekul. Ya, molekul itu bisa terdiri dari dua atom atau dua unsur, yaitu contohnya Na dan Cl, natrium dan klor. Nah, selanjutnya yang berikutnya ya, yang terakhir ini adalah jika volume menuju mol ya, maka volume ini harus dibagi dengan 22,4 liter. Nah, jika dari mol menuju ke volume ya, maka mol ini harus dikalikan dengan 22,4 liter. Nah, ini adalah cara mudahnya. Nah, dengan catatan bahwa volume dalam satuan liter ini berada dalam STP, ya. Apakah STP itu? STP itu adalah singkatan dari Standard Temperature and Pressure, ya. Nah, berarti volume keadaannya itu berada dalam kondisi standar, ya. Berada dalam kondisi standar, ya, yaitu berada pada 0 derajat Celcius dan tekanannya adalah 1 atmosfer. Ya. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, ya. Lalu bagaimana cara mudahnya atau triknya untuk mengingat diagram yang sudah dibuat ini, ya, adalah seperti ini, di mana mol sama dengan gram per AR atau MR sama dengan volume dalam keadaan standar dibagi 22,4 liter sama dengan partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, 6,02 kali 10 pangkat 23 tadi ya, ini adalah apa tadi ya, jumlah partikelnya ya, 1 mol zat itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Itu juga disebut dengan bilangan Avogadro, karena ahli yang menemukannya adalah Avogadro, ya. Kita lanjutkan ke sini ya. Nah, bagaimana menentukan partikel itu ya, atau jumlah-jumlah dari partikel itu? Yang pertama adalah jumlah atom, jumlah ion, dan jumlah molekul. Nah, jumlah atom ya pada asam sulfat, ini ada contoh ya. Ya, tentukanlah, misalnya pertanyaannya, tentukanlah jumlah atom, jumlah ion, dan jumlah molekul H2SO4. Ya, maka kita akan cari satu persatu ya. Nah, jumlah atom sama dengan, di sini ada hidrogennya. Hidrogennya jumlahnya berapa? Ya, hidrogen jumlahnya ada 2, maka H-nya ada 2. Kemudian S ini adalah belerang ini jumlahnya ada berapa? Ada 1. Dan oksigen, nah oksigen ini adalah O4. O4 ini berarti jumlah oksigen ada 4. Ya, jika ditotalkan jumlah atom dari H2SO4 ada 7 atom. Kita jumlahkan 2 tambah 1 tambah 4. Ya. Kemudian bagaimanakah jumlah ion dari H2SO4? Ya. Nah, di sini kita akan H2SO4 ini terurai menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Ya. Nah, kita lihat dari ionnya ya. Jika di sininya H2 ya, berarti ini jumlahnya ada 2, maka di sini kita taruh 2H+ ya. Ditambah SO4 2-. Kenapa di sini 2-? Jika di sini 2H+, maka di sininya 2-. Ya. Nah, ini sudah diterangkan di ikatan ion ya, materi semester yang lalu ya. Nah, kemudian jumlah ion itu dilihat dari positif dan negatifnya. Pada H+, 2H+, maka diperolehlah ionnya 1.
Dan kemudian di SO4, maka di sini ada 2 min, maka jumlah ionnya 2. Jika dijumlahkan 1 tambah 2 menjadi 3. Maka jumlah ion dari H2SO4 adalah 3 ion. Baik ya, kita lanjutkan. Jumlah molekul H2SO4-nya ada berapa? Ada 1 molekul. Jadi satu kesatuan ini adalah jumlah molekul dari H2SO4 atau asam sulfat sama dengan 1. Ya. Nah, baik ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan massa atom relatif atau MR. Nah, ini AR dulu dah ya. Nah, di sini kan mungkin kalian bertanya-tanya, AR dan MR itu apa ya? Nah, Ibu akan coba jelaskan ya. Nah, di sini massa atom relatif atau AR ya, unsur X adalah perbandingan massa rata-rata satu atom unsur X dengan 1/2 massa atom isotop karbon 12. Nah, ini diperolehlah sebuah ketetapan atau sebuah rumus ya. AT ya, X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi ya, nih perbandingannya ya, 1/2 massa satu atom 12 atom karbon 12. Nah, ini dari mana? Ini sudah hasil perhitungan para ahli atau peneliti. Nah, untuk mudahnya lagi ya, bagaimana cara melihat atau menentukan massa atom relatif suatu unsur ya, atau suatu atom, contohnya atom C dan Cl ya. Ini atom karbon dan atom klor ya. Nah, massa atom relatif setiap unsur dapat dilihat pada tabel sistem periodik unsur dan nilainya sama dengan nomor massanya. Nah, pada semester lalu ya kita sudah belajar mengenai sistem periodik unsur. Nah, kita sudah pernah belajar ini kan? Nah, masih ingat ini adalah susunan berkala. Nah, jika kamu lihat di buku paket kimia, di sini ada susunan berkala. Ya, di sini menjelaskan masing-masing unsur, apakah dia berupa padatan, berupa cairan, berupa gas ya, apakah dia golongan alkali atau golongan transisi. Nah, di sini sudah dijelaskan. Nah, semester lalu sudah pernah Ibu singgung ya, Ibu bahas. Nah, baik, ini contohnya pada atom karbon C. Ya, C ini adalah lambang unsur, yang 6 dan 17 adalah nomor atom, kemudian 12,1 dan di sini 35,453 adalah nomor massa. Jadi untuk lebih gampangnya ya, kita bisa melihat bahwa AR itu adalah massa atom relatif itu adalah sama dengan nomor massanya. Jadi ARC itu adalah 12 dan ARCl adalah 35,453. Ya, nah di sinilah bagaimana cara kita melihat massa atom relatif melalui periodik unsur. Ini di sini kalau dilihat di sini ini di bagian bawah, ya. Nah, baik. Nah, coba nanti kalian buka lagi ya. Nah, berarti di sini AR dari C adalah 12, AR dari Cl adalah 35,5 lah ya, kita bulatkan saja. Selanjutnya, massa molekul relatif atau disebut dengan MR. Nah, massa molekul relatif atau MR dari senyawa XY adalah perbandingan massa satu molekul ya, senyawa Xe dengan 1/2 massa atom isotop karbon 12. Nah, ini sebuah pernyataan atau sebuah definisi yang sudah diteliti oleh para ahli ya. Nah, kemudian nilai MR
senyawa XY sama dengan jumlah AR atom X dan AR atom Y. Ya. Jadi bahwa nilai MR senyawa XY itu adalah jumlah massa atom relatif X dan massa atom relatif Y. Nah, di sini ada contoh ya. Tentukanlah MrCa3PO4 2 ya, berjumlah 2. Ya, PO4 ini ada 2 ya, 2 kali. Nah, kita perhatikan ya. Maka dari Ca3PO4 2 kali kita jabarkan satu persatu ya. Nah, MrCaPO4 2 kali sama dengan 3 kali ArCa. 3-nya dari mana? Karena di sini Ca ini jumlahnya ada 3, Ca3, maka kita kalikan 3 dikali ArCa. Ditambah 2 kali ArP. Kenapa ada 2 di sini? Dikalikan 2. Karena P ini, ya ini hanya matematik ya, perhitungan matematik. Jadi P jumlahnya 2. Artinya P dikalikan 2. Ya. Kemudian jumlah oksigennya ada berapa? Jumlah oksigen ini yang di dalam kurung 4 ya. Kemudian dikalikan 2 yang di luar kurung. Maka 2 kali 4 ditambah ARO. Nah, kita peroleh ya. Maka 3 kali 40 ARCa. Ya, ARCa-nya dari mana? Diketahui di sini dari tabel periodik. Ya. Nah, jika di dalam soal, dalam bentuk soal itu biasanya sudah diketahui. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya. Maka 3 kali 40 ditambah 2 kali 31. 31 ini adalah ARP dan 8 kali 16. 16 adalah ARO. Maka diperolehlah massa molekul relatif dari Ca3PO4 2 kali itu adalah 310. Ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini contoh soal ya. Kita mulai dengan contoh soal. Diketahui 3,2 gram gas metana. Nah, ini lambang namanya seperti ini, rumus kimianya seperti ini. Gas metan itu adalah CH4. Di mana ARC sama dengan 12 dan ARH sama dengan 1. Ya. Tentukan volume gas dalam keadaan standar atau STP. Ya. Jawabannya adalah solusi. Kita harus paham cara mudahnya ya. Nah, ini rumusnya sudah kita pelajari di slide sebelumnya bahwa rumus yang kita gunakan adalah ini. Gram per mr sama dengan volume dalam keadaan standar dibagi 22,4. Nah, berarti apa dulu yang harus kita ketahui sebelum kita menentukan volumenya? Ya, di sini kita ketahui ya, sudah diketahui masanya ya, masanya 3,2 gram ya, M-nya 3,2 gram ya. Kemudian AR-nya sudah diketahui ya, ARC atom relatif C, atom relatif H-nya adalah 1. Maka yang harus kita ketahui, yang ditanyakan, maaf ya, yang ditanyakan adalah volumenya. Ini yang ditanyakan. Ya. Nah, ini MR harus kita cari dulu ya. Bagaimana mencari MR? Sama seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, MrCH4 adalah C-nya 1 ditambah H hidrogennya ada 4, maka 4 dikalikan H. C-nya adalah 12 ya, atom relatifnya ditambah 4 dikali 1. Hidrogennya 1, maka 12 tambah 4, MR-nya 16. Ketemu ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus ini. Ya. Nah, 3,2 dibagi 16 sama dengan volume dalam keadaan standar dibagi 22,4 liter. Nah, ini penyelesaiannya secara matematik ya. Maka VSTP sama dengan 0,2. 0,2 itu dari mana? Ya, ini ya.
3,2 bagi 16 ya. Nah, 0,2 dikali 22,4 liter. Hasilnya adalah 4,48 liter. Ya, gampang ya, bisa dipahami. Nah, yang penting kamu paham konsep molnya ya. Nah, carilah MR dari H2SO4. Nah, sama ya, sama seperti yang Ibu jelaskan ini ya. Bagaimana mencari MR-nya? Ya, di mana ARH-nya sama dengan 1, ARS sama dengan 32, ARO sama dengan 16 ya. Maka kita jabarkan satu persatu. H 2 kali H. H-nya berapa? 1. 2 kali 1 2. S-nya 1 kan? Jumlah S 1 di sini. Jumlah S-nya 1, kemudian sama dengan 1 kali 32. AR-nya 32, maka tetap hasilnya. Kemudian oksigen ini ada 6. Maka 4 dikali 16 AR-nya. Hasilnya 64. Jadi total dari jumlah ya massa molekul relatif ini adalah 98. Ya, mudah ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah, nah ini salah satu soal dari UTBK ya. Nah, Ibu akan berikan di sini 11,2 ya liter volume dalam keadaan standar gas SO2 ya, di mana AR-nya adalah S sama dengan 32, AR oksigennya sama dengan 16. Tentukan massa SO2-nya, kemudian tentukan jumlah molekul SO2, dan yang terakhir tentukan jumlah atomnya. Nah, ingat, solusinya kita harus ingat super trik. Nah, super triknya adalah ini, ya. Gram per mr sama dengan, ya. Jadi penggunaan rumus ini disesuaikan dengan kebutuhan dari soal itu, ya. Apa yang diketahui, apa yang dicari, ya. Nah, gram per mr sama dengan volume saat keadaan standar dibagi 22,4 liter. Maka SO2-nya sudah diketahui ya, MR-nya itu adalah 64. Gramnya, masanya, ya tentukanlah masanya, ya. Maka seperti ini, ya hasilnya 32 gram, ya. Nah lalu 1,2 ini dari mana? Nah ini hanya penyelesaian secara matematik saja, ya. Ini 11,2 ya 11,2 liter ini dibagi 22,4, maka dia akan menghasilkan ya 1/2 kali 64. Maka masanya diperoleh 32 gram ya. Masanya diperoleh. Selanjutnya yang B, kita akan menentukan berapakah jumlah molekul SO2. Nah, jika yang ditanyakan jumlah molekul itu kaitannya dengan partikel ya, molekul atau partikel ya, maka rumus yang digunakan adalah ini. Ingat super triknya ya. Nah, ini nih disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini ya. Nah, ya partikel atau molekul. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan soal, apa yang ditanyakan, apa yang diketahui. Nah, kita lanjutkan ya. Maka kita gunakan rumus yang ini. Setelah kita ketahui, ya sudah diketahui 11,2 liter dari SO2, ya volume SO2, ya dibagi 22,4 liter sama dengan molekul atau partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, maka molekulnya itu sama dengan 1/2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Nah ini jika kita mencari molekulnya, jadi molekul itu adalah yang ditanyakan ya. Ini molekul ini adalah yang ditanyakan. 1/2 itu dari mana? Dari sini 1/2 ya. Nah 1/2 kali 6,02
0,02 kali 10 pangkat 23. Maka jumlah molekulnya diperoleh 3,01 kali 10 pangkat 23. Ini hanya penyelesaian secara matematik saja. Maka jumlah atomnya berapa? Ya, yang terakhir, ini jumlah atomnya berapa? Maka jumlah atomnya 3 kali 3,01 kali 10 pangkat 23. Ya. Nah, ya, bisa dipahami ya. Nah, ya, maka jumlah atomnya ya adalah 3 kali 3,01 kali 10 pangkat 23 sama dengan 9,03 kali 10 pangkat 23. Ya, jumlah atomnya kita tahu jumlah atom SO2 ya. Nah, ini ya. Jadi jumlah atom SO2 itu kan ya SO2. Jadi jumlah atomnya ada berapa di sini? S-nya 1 ya, S-nya 1 dan oksigennya O2 ini berarti ada 2. Jadi jumlahnya jika ditotalkan ada 3. Jadi totalnya itu ada 3 atom. Maka dia dikalikan dengan jumlah molekul SO2. Jadi 3 kali 3,01 kali 10 pangkat 23 sama dengan 9,03 kali 10 pangkat 23. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, kemudian di sini ada soal ya, latihan soal. Nah, latihan soal ini silahkan kalian kerjakan sesuai dengan konsep mol yang telah diberikan oleh Ibu pada hari ini. Ya, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di chat Ibu di WA ya, boleh langsung ya jika belum paham ya. Ya, semoga video ini bermanfaat. Kalian bisa mengulangnya berkali-kali jika belum paham. Ya, demikian pembahasan stokiometri part 1 dari hukum-hukum dasar kimia. Semoga bermanfaat ya. Jika belum jelas ya Ibu mohon maaf ya. Boleh langsung ditanyakan ke Ibu sekali lagi ya, Ibu ulang kembali melalui chat Ibu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.